Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya ini? Baik, sehat dan bahagia. Terima kasih pada hari ini semuanya kalian yang sudah hadir di studio. Dan bagi pemirsa Muda Mengaji, hari ini kita berjumpa lagi dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya merasa hari ini adalah sangat luar biasa. Kenapa? Karena hari ini pada bulan Ramadan ini kita ada acara yang spesial. Apa acaranya? Acaranya yaitu podcast. Dan bersama kali ini bidang tamunya adalah yang sangat luar biasa. Siapa yang tahu? Siapa kakak ini? Kak Salma. Kak Salma kah? Siapa? Yang pernah sekolah di SD Muhammadiyah. Oh, yang pernah sekolah di SD Muhammadiyah. Apalagi? Siapa kira-kira bidang tamu kita? Nggak tahu ya? Oke, Ustazah hari ini akan memperkenalkan kepada kalian semuanya dan teman-teman sahabat Muda Mengaji. Siapakah yang ada di samping saya ini? Saya perkenalkan ya, nama lengkapnya adalah Kak Salma Nabila Lailika. Novia. Oh, sorry, tadi salah sebut ya saya. Oke, kalau tidak begini kita nggak kenal. Jadi kita kali ini akan kedatangan tamu dan sudah di sini namanya adalah Kak Salma Novia Lailika. Kita bisa manggilnya dengan sapaan Kak Salma. Halo. Hai, jangan gitu dong. Hai gitu ya. Hai Kak Salma. Ya, Kak Salma ini adalah alumni tahun 2012 atau kita bisa menyebutnya sebagai angkatan yang kedua. Kamu tahu enggak sekolah kita lahir tahun berapa? Belum tahu. Belum tahu ya? Lahirnya tahun 2005. Dan Kak Salma ini masuk di SD Muhammadiyah pada tahun 2006. Jadi Kak Salma ini angkatan yang kedua. Dan istimewanya Kak Salma ini luar biasa prestasinya. Dulu di sekolah juga banyak prestasi, kemudian di SMP juga. Dan prestasi terbarunya Ustazah bacakan ya. Yang pertama prestasinya adalah Harapan 1 Duta Wisata Kange Yune tahun 2017. Kemudian ada Duta Lalu Lintas Jawa Timur pada tahun 2018. Dan yang ketiga prestasinya juga, tepuk tangan dong, kok gak ada tepuk tangan nih. Ya gitu. Dan yang ketiga adalah Putra Putri UNESA di universitasnya ya, tahun 2020. Kemudian prestasi yang keempat yaitu Miss Hijab Indonesia tahun 2019. Wih. Sepertinya kalau saya ngomong aja sepertinya bosen ya. Oke, pada hari ini silakan Kak Salma untuk memulai mungkin perkenalan diri dulu atau bagaimana, meskipun tadi sudah saya awali untuk perkenalan. Silakan Kak. Terima kasih Nurul. Jadi halo adik-adik, gimana kabar kalian? Baik, oke. Dan juga saya ingin menyapa para pemirsa ya, penonton di SD Muhammadiyah di luar sana. Jadi di sini Kak Salma adalah alumni SD Muhammadiyah lulusan tahun 2012. Saat ini Kak Salma masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Surabaya yang tadi sudah disebutkan oleh Nurul. Jadi di sini kalian mau tahu apa nih tentang Kak Salma? Tentang pengalaman di SD Muhammadiyah atau gimana, apa kayak misal sesuatu yang ingin kalian ingin tahu mungkin apa kira-kira selain pengalaman? Oke. Untuk mewakili kalian semuanya ya, saya tanya dulu yang pertama ini. Nanti disimpan dulu pertanyaan Kak Salma ya. Oh iya, oke. Kak Salma, setelah lulus dari SD Muhammadiyah, bagaimana kabarnya sekarang ini? Ya, alhamdulillah saat ini Kak Salma baik aja, sehat dan luar biasa pastinya. Luar biasa, oke. Nah, selama di SD Muhammadiyah kan ada sekitar 6 tahun ya Kak ya. Kita belajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pastinya ada 6 kali berarti Darul Alkom ya di sekolah. Iya. Atau kita dulu menyebutnya Pondok Ramadan. Ada 6 kali. Betul. Nah, menurut Kak Salma ini, yang paling diingat momen-momen apa sih atau kejadian apa? Kak Salma bisa ceritakan waktu itu apa aja waktu Darul Alkom itu? Iya. Pada saat zamannya Kak Salma dulu, waktu itu kan masih jarang adanya Pondok Ramadan itu karena baru ada 2 angkatan kan. Waktu itu Kak Salma angkatan kedua. Nah, pada saat itu namanya bukan Darul Akrom ya usia, tapi namanya Pondok Ramadan. Nah, di Pondok Ramadan itu Kak Sal mulai dari awal itu 2 hari 1 malam. Kalian juga pernah mengalaminya? Belum ya? Oh, belum Kak. Oh, belum. Kasian ya Kak ya. Kasian, belum mengalami. Ceritakan Kak, yang seru-seru itu Kak ya. Karena pada saat Pondok Ramadan itu adalah momen yang sangat seru banget, sangat mengesankan dan kenangan terindah bagi Kak Salma. Kenangan terindah Karena ya.
kita bisa bersama teman-teman, kita bisa menuntut ilmu juga, belajar agama bersama teman-teman di 2 hari selama 1 malam itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan bagi Kak Salma. Pertama, pada saat itu kita mendengarkan ceramah dulu. Jadi kita pertama masuk itu sore hari sambil ngabuburit. Jadi waktu puasa tuh kalian nggak akan boring karena kita sambil mendengarkan ceramah, sambil bagi-bagi hadiah dan juga sambil berbagi kayak misal saling tahu apa sih yang dibawa bontot-bontot makanan seperti itu. Terus kemudian setelah ngabuburit kita nunggu adzan maghrib bersama. Kemudian kita melakukan buka bersama. Pada saat itu belum ada aula. Di sini sudah ada ya aula ya? Udah. Gimana aulanya? Bagus? Di lantai 3. Udah ber-AC, udah bagus ya yang pasti. Dulu tuh Kak Salma belum ada karena dulu itu masih zaman kayak sekolahnya mungkin masih rumah Iya. Jadi ya Kak, saya dulu ya. Iya, boleh. Dulu itu Kak ya. Sekolah ini itu bukan lantai 3 gini Kak ya? Lantai 3. Masih ingat Kak? Depan halaman kita gimana itu? Masih ada ilalang-ilalang dan tanah liat. Jadi kalian waktu itu dulu itu belum dibangun ya. Waktu zamannya Kak Salma baru masuk itu masih tanah. Jadi masih bangunan gitu, masih sandalnya kalau lewat itu jeblok gitu ya. Bener banget Us. Jadi waktu itu belum ada aula, jadi memakai kelas yang digabung. Jadi kayak dulu tuh ada kelas gitu di sekat sama itu masih ada nggak Us? Sekarang udah nggak ada. Nggak ada sih kayaknya. Jadi ada rolling door-nya gitu ya Kak ya. Jadi digabung kita buka bersama di situ bersama-sama. Jadi seru banget di situ. Bahkan pada saat itu kan mau sholat. Itu karena memang pada saat hujan itu pasti apa tuh namanya kayak airnya masuk gitu kan? masuk. Jadi kayak troco gitu lah ya. Troco. Bojonegoro troco apa? Troco itu apa? Bocor. Nah, seperti itu. Itu masukkan. Jadi kayak banyak banget hewan-hewan itu juga bisa masuk gitu. Bahkan kayak biasanya kan yang hewan-hewan reptil gitu kan sukanya lembab-lembab gitu. Bahkan pada saat rolling door-nya dibuka itu ada kayak ular gitu. Ular itu kayak menggantung gitu di sela-sela rolling door pada saat kita mau buka puasa gitu. Terus kemudian kita semua menjerit biasa kan ya, masih kecil ya, masih kelas 3 alay ya. itu masih agak alay jadi menjerit semuanya gitu. Menjerit semuanya. Apa itu gitu langsung sama usnya ditutup biar ularnya kan nggak jatuh jadi kecepit gitu. Jadi akhirnya waktu ularnya udah meninggal udah nggak ada bisa diambil. Jadi kayak luar biasa banget pengalamannya. Kayak dulu tuh kalian nggak akan ngerasain yang sekarang kan kalian soalnya sudah mungkin lebih modern. Terus bangunannya juga sudah mulai bagus-bagus, sudah ada AC. Jadi kalian nggak perlu merisaukan binatang-binatang liar yang tiba-tiba masuk ke dalam kelas, karena itu memang pengalaman Kak Sal pada saat zaman dulu yang sekolahnya masih terbilang belum semodern sekarang seperti itu. Itu belum selesai. Jadi belum selesai. Masih penasaran lanjut lagi? Lanjut ya? Lanjut. Oke, lanjut ya Salma. Gimana? Setelah buka bersama sudah kan, kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Nah, sholat isya berjamaah itu kemudian kita langsung lanjut ke tadarus atau mengaji. Kita nggak langsung sholat tarawih karena pada saat itu kita sholat tarawihnya itu sebelum subuh gitu. Kalau di sini, kalau di sini masih langsung sholat tarawih langsung tidur atau sama seperti dulu? Oh iya, beda Kak. Kalau dulu kan kalau zamannya Kakak itu ya ada 2 hari itu kan, satunya itu tidak menginap, satunya menginap kan. Iya, betul. Kalau adik-adik kita ini yang imut-imut ini Kak, ini belum pernah merasakan tidur di sekolah. Lah mungkin Kakak yang sholat tarawihnya itu dini hari. Iya, dini hari. Nah, Jadi ada pengalaman apa itu? Lucu itu. Itu lucu. Bahkan temen aku bener-bener inget banget kayak temennya Kak Sal waktu itu kan sholat kan mesti kalau malam hari semuanya mengantuk ya, kelas 3, kelas 4 kan itu waktu itu kalian masih mungkin sholat itu kayak males ya nggak? Ayo kalian masih males nggak sekarang? Nggak boleh ya. Udah tobat Kak, udah tobat. Jadi dulu tuh karena mereka emang sukanya main waktu malam, jadi tidurnya tuh juga terlalu malam gitu kan. Kemudian pada saat dibangunkan sholat tarawih itu ada yang sujud itu nggak bangun-bangun. Sujud nggak bangun-bangun ya? Karena mungkin kelelahan itu khusyuknya atau gimana? Mungkin terlalu khusyuk atau nggak denger imamnya setelah mengaba-aba atau bagaimana ya Us. Itu ternyata dia ketiduran teman-teman. Karena memang cowok itu? Cewek. Karena di samping saya. Jadi terus nggak bangun-bangun gitu kan, terus dilanjutkan. Kemudian akhirnya dia baru tahu ketika sudah tahiyat akhir gitu. Jadi tahiyat akhir baru bangun. Berapa kali dia ketinggalan itu ya? Maka dari itu kayak wah anak ini biarin aja deh, kayaknya kita kan nggak mungkin, kita juga lagi khusyuk kan, kalau kita lagi sholat kan kita nggak bisa kayak nyenggol-nyenggol. Kenapa nggak gini? Bangun gitu ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Batal ya kayaknya ya? Dan itu nggak ada yang sadar gitu, baru sadar ketika dia sadar waktu telah
atahiyat akhir itu Tahiyat Us, akhir gitu. baru sadar. Jadi kayak pengalamannya bener-bener luar biasa. Kemudian kita lanjutkan sahur bersama. Setelah sahur bersama kita bersih diri dan Bentar. Waktu sahur itu kira-kira kan setelah subuh ya, terus tidur, terus sahur kan ya. Iya. Nikmat nggak sahur di sekolah itu? Kan biasanya kalau kita di rumah ya kak ya, sahur itu kan ada hal-hal yang paling susah ya. Iya, benar. Kita bangun itu susah, makan juga kurang nafsu kayaknya. Iya, benar. Kalau di sekolah gimana kak itu? Kalau di sekolah ya sama saja sih Us, menurut saya karena memang kadang kita kan males ya kalau mau makan pada saat dibangunkan, tapi itu tadi lagi. Jadi ketika kita bersama-sama, ketika kita bersama teman-teman, itu kan saling menyemangati, terus kayak kita saling mengerti satu sama lain dan kita bisa saling menyebar kebahagiaan, menyebar senyuman yang tiba-tiba bangun, yang tiba-tiba masih ada yang terlihat mengantuk. Itu kan kita jadi kayak akhirnya membangkitkan suasana kita untuk mau makan sahur gitu. Jadi sebenarnya walaupun sambil ngantuk tapi lihat temen kayak mereka kok seneng banget sih, akhirnya kita jadi ikut semangat. Jadi seneng jadi nggak gitu. jadi malas-malasan lagi ya? Jadi malas-malasan lagi gitu. Jadi serunya Pondok Ramadan pada saat zaman saya itu seperti itu. Jadi luar biasa. Luar sekali biasa ya. pengalamannya. Ini kayaknya perlu ditularkan juga ke adik-adiknya ini ya. Ya, harus semangat. Itu kan waktu Ramadannya ya kak ya. Kalau ada nggak kejadian-kejadian yang buat Kak Salma itu mungkin waktu Ramadan itu selain senang ya, ada sedihnya nggak? Mungkin apa ya? Sedihnya mungkin pada saat berdoa bersama kan ada mungkin Iya, yang renungan itu ya, Kak ya? renungan Gimana? itu. Bisa ceritakan atau share ke teman-teman channel Muda Bu Ngaji gimana iya, Kak? renungan itu biasanya dilaksanakan pada saat sebelum kita tidur. Jadi setelah sholat isya itu kan ada waktu mengaji. Nah setelah mengaji itu kita diajar renungan bersama di kelas gitu, dikumpulkan jadi satu. Kita lihat bagaimana apa yang telah kita perbuat, dosa-dosa yang akan kita alami, yang akan kita terima pada saat kita melakukan hal-hal yang tidak boleh seperti itu. Kemudian diingatkan kembali kita di sini sebagai manusia harus berbakti kepada orang tua, harus mengingat mati juga dan lain sebagainya. Ada nggak temannya Kak Salma itu yang sampai nangis sesenggukan gitu? Sampai nangis, sampai nggak bisa nafas itu banyak banget. Nggak bisa nafas ya? Karena memang sangat jadi sangat kan menghayati ya? sangat menghayati. Pada saat itu kan malam hari, terus lampunya dimatikan kayak gitu. Lampunya dimatikan Seru juga. banget. Jadi kalau yang lainnya kalau lampu dimatikan ngapain ya? Pada teriak semua kah? Nggak kan ya? Aku kan main. Oh gitu ya? Jadinya nggak gelap ya? Proyektor. Oh gitu, oke. Jadi ada suasana bahagia iya, juga, suasana ada yang bahagia, sedih juga ya kak ya? Sedih gitu. Ada yang ngerasa, kenapa sih kayak gitu aja kok nangis gitu, juga ada yang ngerasa kayak gitu. Tapi sebagian besar merasa itu menghayati ya, Iya, jadi sampai betul. nangis-nangis itu. Oke. Kak Salma, setelah lulus dari SD Muhammadiyah ini, ada nggak hal yang dirindukan itu di SD Muhammadiyah kira-kira? Bukan yang itu ya, tapi yang apa gitu ya? Pasti ada. Ada ya, apa-apa Iya, itu? Karena di SD Muhammadiyah ini menurut saya guru-gurunya luar biasa, mengajarkan kepada murid-murid, pembelajarannya juga yang akan selalu saya ingat di sini itu adalah ada bahasa Arab dan agama yang membuat saya ketika saya melanjutkan studi di kuliah ataupun di sekolah-sekolah umum negeri itu tidak akan saya dapatkan. Kayak misal mungkin di sini kalian belajar agama, belajar bahasa Arab. Nah, di sekolah negeri itu juga akan diajarkan tapi tidak spesifik. Jadi ketika kalian di sini menguasai, kalian akan unggul di sekolah negeri itu. Karena saya mengalami jadi saya kan di sini lumayan bisa ya untuk belajar bahasa Arab itu. Jadi ketika bahasa Arab itu saya bisa mengerjakan, menurut saya sudah mampu di SD dan itu diajarkan di sekolah SMP. Nah, pada saat itu di SMP 1 itu ada bahasa Arab dan saya tuh kayak lancar gitu ngerjainnya. Bahkan pada saat ulangan itu ada temen yang tanya gitu dan itu akhirnya saya bisa menjawab. Ada yang tanya walaupun nggak boleh ya. Terus pada saat itu dimanfaatkanlah pada saat ujian. Minta contekan semua ya. Pada saat ujian dan mereka pada minta salinan dari jawaban saya dan semuanya dapat nilai 100. Oke. Itu kayak Jadi bangga, sebenarnya nggak boleh ya. Kan kecil ya, ini ulangan hariannya ya. Sebenarnya nggak boleh ya sih ya. Tapi kebanggaan karena apa yang sudah kita pelajarin di sini memang luar biasa. Kita nggak akan dapatkan di. Berarti gini Kak, saya simpulkan ya. Apa yang kita dapatkan di sekolah ini ternyata manfaatnya luar biasa sekali. Bahkan materi yang kita dapatkan di SD ini ternyata ketika kita naik ke level yang lebih tinggi misalnya SMP, ternyata sepertinya lebih mudah ya. Bener, karena kita sudah bisa
SD-nya sudah diajari gitu Betul ya. sekali. Oke, kayaknya bisa deh kalian besok itu langsung ring satu semuanya di SMP ya. Kalau di SD-nya serius ya kayak gitu. Kayak gitu. Ada lagi Kak? Ada lagi Gimana? kenangan yang tidak akan Kak Sal lupakan juga. Waktu itu Kak Sal masih masih inget nggak kita masih sering mainan yang bug boy gitu. Oh, bug boy ya. Di sini ada yang main bug boy Kak? Sekarang mesti udah jarang. Tapi jarang ya. Soalnya dulu pada itu, main. dulu kan nggak ada ring basketnya ya Kak ya. Jadi Gimana itu? Kita mainnya waktu itu ngerasa paling jagoan karena memang pada saat itu kan kelas angkatan kedua. Nah, angkatan kedua tuh kayak mempelopori gitu loh. Oh, kayak Jadi paling kuat iya, gitu ya. paling kuat gitu. Sampai bolanya tuh kadang kelempar ke hotel sebelah itu sudah ada. Iya, sudah ada temboknya belum sekarang. Udah tapi separuh, Udah ada ya, separuh juga. Nah, itu kadang kelempar, kadang kena kaca, kadang kena itu sudah benar-benar nggak boleh ya sebenarnya. Cuman emang itu keseruan yang nggak akan pernah Kak Sal lupakan karena dari situ juga kita melatih melatih kebersamaan. Akhirnya di situ kita bisa mendapatkan kenangan yang tak akan pernah terlupakan gitu. Jadi kita juga main-main seperti itu tuh ada taktik tersendiri gitu loh. Jadi zaman dulu kan juga pernah ada kayak atlet gitu kan, pelatihan atlet gitu, itu juga bisa melatih bagaimana kita bisa tangkas seperti itu. Jadi itu adalah permainan tradisional yang mungkin nggak akan pernah Kak Sal lupakan. Iya. Karena di sini mungkin zaman dulu belum ada gadget ada juga ya Kak ya. Iya, Kalau sekarang mungkin teman-teman lebih sukanya main gadget ya kayaknya ya. Oke. Ada pertanyaan nggak ini? Siapa yang mau tanya ini? Oke, gimana? Kak Salma ada. Siapa namanya anak ganteng? Dastan. Oh Dastan, silakan. Pertanyaan apa Kak? Kak Salma ada kejadian mistis pas Darul Pondok Ramadan atau Darul Akram nggak? Oh kan nginap itu ada yang aneh-aneh nggak Kak ya itu ya? Kalau yang aneh-aneh dulu kan pada saat itu di SD Muhammadiyah ini bersampingan dengan kuburan ya di belakang. Oh iya. Ya kan? Bersampingan dan kuburan. Nah, pada saat zamannya Kak Sal dulu masih kelas 1 2 itu Aman-aman aja pertama. Iya. Gimana? Belum ada tembok. Jadi anak itu bisa keluar masuk lewat gerbang walaupun sudah dikunci tapi mereka tuh masih punya gitu loh kayak akses untuk masuk ke kuburan gitu. Nah, itu mereka itu tiba-tiba ada yang iseng, beberapa anak yang pada saat malam-malam itu nyelonong main ke pojok-pojok di kuburan kayak gitu. Terus tiba-tiba ada yang bilang ada yang udah di tengah kuburan kayak gitu, ada yang ngelihat ada yang berdiri di situ kayak gitu. Dan anaknya nggak ada. Terus tiba-tiba pas ditanyain ke anak itu, dia bilang dia dari tadi itu ada di kelas gitu. Jadi dia sebenarnya yang dilihat itu yang ada di pojok yang di samping kuburan itu bukan orang ini, bukan anak ini gitu. Jadi, tapi bisa jadi itu mestinya anak yang jahil-jahil itu ya? Iya itu anak yang jahil-jahil kan nggak boleh ya sebenarnya main-main di tempat-tempat di samping. Jadi dia hanya bermain bercandaan gitu ya. Jadi biar nakut-nakuti temannya, padahal sebenarnya ya temannya sendiri bisa jadi ya. Bisa jadi. Seperti itu. Oke, ada yang lain tanya lagi? Ya boleh. Siapa? Anak soleh? Matan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apa yang sering dilakukan anak-anak waktu zaman yang kayak gitu? Oh, pada zaman Kak Salma yang dilakukan waktu Pondok Ramadan itu ya? Ya, apa yang sering dilakukan? Apa aja yang sering dilakukan Kak? Kan selain materi ya Kak ya, biasanya kan ada waktu jeda itu. Yang dilakukan apa Kak teman-temannya? Yang dilakukan apa ya, ngobrol mungkin ya, main bareng gitu. Oh main petak umpet juga sering. Petak umpet, ya itu yang paling Petak gampang umpet, ya. Iya, jadi kita enggak yang ini biasanya kan kalian pada sibuk main HP sendiri-sendiri. Jadi kita lebih ke kebersamaan. Kita main tradisional, main petak umpet, ya main tadi bug boy. Bahkan setelah sahur kita udah mesti kan ngerasa lapar itu ya. Kita masih sempet-sempetnya buat main bug boy itu tadi. Karena itu adalah permainan yang sangat legend bagi angkatan Jadi saya. lebih seru ya Kak. Lebih seru, ya? lebih semangat lagi. Dan melibatkan teman-teman banyak juga. Betul banget. Oke. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Iya. Namanya siapa Kak? Zahra. Oke Kak Zahra, silakan pertanyaan untuk Kak Salma. Kak Salma bisa bagi tips prestasinya? Oke. Bagus ini Bagi pertanyaan tips Kak. prestasi. Tadi kan sudah saya bacakan ya prestasinya Kak Salma gimana. Ini tipsnya apa sih ini biar bisa seperti itu? Intinya, if you can dream it, you can do it. Jadi ketika kamu mulai dari sekarang mulai memimpikannya, kamu pasti bisa melakukannya. Jadi jangan pernah ragu sama diri kamu. Mulai dari kecil Kak Sal itu selalu berusaha buat
ikut lomba-lomba, mulai dari lomba apapun itu, bahkan mungkin lomba nyanyi, lomba puisi, lomba menggambar, mewarnai, Kak Sal coba ikuti, Kak Sal coba gali potensi seperti itu. Jadi yakin sama diri, jangan pernah ragu. Ketika kamu ragu sama dirimu sendiri, ya itu akan membuat dirimu itu merasa tidak pantas untuk menggapai prestasi itu. Itu Kak Sal terapkan terus selama ini. Jadi kayak dari SD, SMP, SMA. SD mungkin Kak Sal lebih banyak ke juara puisi. SMP Kak Sal mulai ikut lomba organisasi, mulai jadi wakil ketua OSIS, mulai ikut pramuka, ikut jadi ketua kelas dan sebagainya. Itu Kak Sal latih diri Kak Sal sendiri sebagai pemimpin untuk diri Kak Sal sendiri gitu. Jadi gimana nantinya kamu itu bisa untuk terus mengembangkan potensi yang ada dalam dirimu. Jangan pernah berpikir ada yang lebih baik dari saya, aku gak mungkin menang deh kayaknya, lihat dia. Jangan. Jadi mulai sekarang kalian mulai yakin sama diri kalian, kalian mulai percaya sama kemampuan yang ada dalam diri kalian. Kalau belum mendapatkan ya kalian mulai gali, kayak Kak Sal dulu waktu SD. Jadi ikut semua lomba yang menurut kalian itu passion kalian, yang menurut kalian itu adalah kemampuan luar biasa kalian ada di situ. Nah itu mulai kalian kembangkan sedikit demi sedikit. Jadi harus semangat ya Kak ya. Harus semangat. Dan nggak boleh minder ya. Betul, harus percaya diri sama kemampuan. Coba aja, bisa saja lomba akademiknya kurang, bisa juga non akademiknya bagus atau sebaliknya. Jadi semuanya harus dicoba. Itu adalah tip dari Kak Salma. Yang pertama percaya diri dan semuanya harus dicoba itu. Ada lagi pertanyaan ini? Oke, silakan. Namanya siapa Kak? Saza. Saza. Apa pertanyaannya untuk Kak Salma ini? Apa dan siapa yang mendukung dan siapa yang memotivasi Kak Salma untuk meraih prestasi? Oke, kira-kira siapa Kak ini yang mendukung penuh Kak Salma dan jadi Kak Salma seperti ini? Siapa sih yang berperan penuh itu? Ya, terima kasih. Jadi menurut Kak Sal yang berperan penuh dan mendukung Kak Sal sampai di titik ini adalah bundanya Kak Sal, mamanya Kak Sal. Gimana itu? Bentuk dukungannya sejauh mana sih Kak Salma bisa seperti ini? Bentuk dukungan itu selalu percaya sama kemampuan Kak Salma, selalu berusaha buat meyakinkan bahwa kamu itu hebat, kamu itu bisa. Pasti kamu bisa melalui apapun yang sudah kamu mulai, kamu start. Kamu mungkin mulai ikut lomba ini, ya kamu harus bisa, kamu harus tekuni. Ketika kamu tekun, maka kamu bisa untuk terus menggali potensi kalian dan terus mengembangkannya hingga bisa menjadi mahir, mungkin bisa menjadi memberikan yang terbaik atau mungkin meraih ke hal-hal yang lebih tinggi lagi seperti itu. Oke. Tidak terasa loh Kak, ini sudah 25 menit ya kita ngobrol-ngobrol ini ya. Luar biasa memang. Antusiasnya teman-teman Antusiasnya juga ada dan pemirsa di rumah walaupun puasa ini ya, kita masih semangat untuk belajar sama-sama ini. Iya. Nah, ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Cukup Kak? Oke, kalau sudah selesai ini yang terakhir Kak Salma. Sebagai seorang alumni SD Muhammadiyah ya, apa sih pesan-pesan untuk adik-adik kita yang sekolah di sini ataupun yang sudah alumni ini? Silakan, ada pesan apa ini? Iya, kalau pesan dari Kak Salma di sini adik-adik terus belajar, giat, bekerja keras, yakin sama potensi dalam diri kalian dan terus asah kemampuan dan potensi yang ada di dalam diri kalian. Jangan pernah ragu, jangan pernah merasa kecewa walaupun kalian mungkin pernah gagal, karena itu adalah satu hal yang akan membentuk kalian, yang akan mengembangkan potensi kalian ke hal-hal yang lebih tinggi, dan itu adalah harus memiliki kesabaran untuk mencapai itu semua. Jadi mulai sekarang tekuni apa yang kalian sukai, apa yang kalian gemari, dan terus bekerja keras, yakin sama diri sendiri, jangan pernah ragu, dan terus kembangkan potensi yang ada. Seperti itu. Dan semoga untuk SD Muhammadiyah ini bisa mencetak generasi-generasi yang luar biasa, cemerlang, cerdas, dan mampu untuk bersaing di kancah nasional maupun internasional. Amin. Terima kasih Kak Salma, pesannya cukup? Sudah cukup. Oke, terima kasih semuanya dan anak-anak semuanya di sini yang sudah mendukung acara ini, dan pemirsa di rumah, terima kasih yang sudah gabung di acara Muda Bu Mengaji. Hari ini adalah hari yang spesial dan semoga kita masih semangat untuk menjalankan ibadah puasa hari ini. Ada kata-kata terakhir dari saya, bahwasanya hidup itu adalah sebuah pilihan. Pilihannya adalah apakah kamu mau maju ataukah mau mundur. Begitu juga di puasa hari ini, apakah kamu mau melakukan sesuatu yang baik ataupun sebaliknya. Dari saya cukup, kita akhiri bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.